いからちょっとの風で空を飛ぶことができる。お助けてくれ。よし、お使い済ませて帰るぞ。Di suatu hari, Nobita merasa gerah karena cuaca hari itu sangat panas. Tak berselang lama, Doraemon datang dengan membawakan sebuah paket. Paket itu berasal dari Suneo, di mana isinya adalah selebaran foto Suneo yang tengah liburan bersama Giant dan Shizuka. Nobita sudah menduganya, karena selama ini ia selalu tidak diajak oleh Suneo. Nobita berusaha menenangkan dirinya, bahwa ia tidak menginginkan hal itu. Namun nyatanya, rasa cemburu dan iri tetap ada di dalam diri Nobita. Nobita pun menyobek surat dan menangis di hadapan Doraemon. Di sini, Doraemon menenangkan Nobita dan mengajak Nobita untuk liburan ke pantai tersebut. Aulanya, Nobita merasa ragu karena ia tidak bisa berenang. Namun akhirnya, Nobita tetap meminta bantuan Doraemon agar ia bisa pergi liburan ke pantai. Saat itu, Doraemon mengeluarkan seutas tali. Menurut Doraemon, tali itu akan mengamankan diri mereka dari air. Dan saat itu, Nobita mencobanya menggunakan air keran. Ternyata benar. Saat Nobita menyemprot Doraemon menggunakan keran air itu pun terhalang oleh tali tersebut. Setelah itu, Doraemon dan Nobita langsung pergi ke pantai yang dikunjungi oleh Suneo. Saat sampai di pantai, Nobita dan Doraemon pun bersenang-senang. Saat itu, mereka melihat villa Suneo. Suneo, Giant dan Shizuka pun keluar dari villa dan hendak menaiki kapal pesiar. Di sini, Suneo lagi-lagi mengolok-olok Nobita dan membuat Nobita yang tengah menguping pun merasa sangat kesal. Untungnya, Doraemon dengan cepat menenangkan Nobita supaya tidak bertindak terlalu jauh. Setelah itu, Nobita dan Doraemon pun langsung memakai tali anti-air dan masuk ke laut. Di sini, mereka pun jalan-jalan di bawah air laut tanpa harus berenang. Nobita pun menjadi sangat bahagia. Saat itu, Nobita meminta Doraemon untuk memfotonya saat sedang menyelam. Awalnya, fotonya sangat jelek dan membuat Nobita sedih. Namun, Doraemon pun mengarahkan Nobita, hingga akhirnya, Nobita pun memiliki foto menyelam yang bagus. Setelah itu, Doraemon dan Nobita pun bersenang-senang bersama. Di sisi lain, Suneo dan yang lain tengah berjalan bersama menaiki kapal pesiar. Di sana, Shizuka melihat lubang besar yang dipakai oleh Nobita dan Doraemon. Sedangkan Suneo tengah menemui saudaranya dan meminta untuk mencoba mengendarai kapal pesiar. Saat itu, saudaranya menolak karena ia takut jika Suneo berbuat ulah dan dimarahi ayah Suneo. Namun, Suneo memaksa hingga akhirnya, mau tidak mau membolehkan Suneo mengendarai kapal pesiar. Dan tak lama kemudian, kapal mereka menabrak hingga akhirnya mereka tenggelam. Nobita dan Doraemon yang tengah bersenang-senang pun melihat Suneo dan yang lain tenggelam. Doraemon kemudian berinisiatif untuk membantu mereka dengan mengeluarkan kapal kertas ajaib. Saat itu, mereka pun berhasil diselamatkan dengan kapal kertas. Saat Suneo dan kawannya sampai di tepi laut, ayah Suneo kaget karena anaknya hanya menaiki kapal kecil. Sedangkan saat itu, ayah Suneo tengah bersama wartawan yang hendak melihat kapal pesiar milik ayahnya Suneo. Tentu saja, hal itu membuat ayah Suneo marah karena kehilangan kapal pesiar yang baru saja dibelinya. Melihat hal itu, Doraemon dan Nobita pun hanya bisa tersenyum getir melihat tingkah tersebut. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Kiran mengatakan, jika Kiran merasa patah hati dengan Tuhannya sendiri. Setelah itu, ia mengajak Hudan untuk naik gunung bersama. Tak lama setelah itu, ia mendapat pesan dari Pak Tomo. Pak Tomo mengatakan, jika ia mendapatkan seseorang yang sesuai dengan keinginan Kiran. Orang itu bernama Pak Alim, di mana Pak Alim adalah seorang pejabat daerah yang terkenal alim, baik, disegani, serta sayang keluarga. Dengan diam-diam, Kiran pun memasang kamera rakitannya. Ternyata, Pak Ali mengetahui rencana Kiran dan menamparnya. Dan saat terbangun, Kiran tengah berada di dalam bus untuk berangkat muncak.
Saat di puncak, Kiran menantang Tuhannya dan mengatakan, "Ya Allah, ini adalah tubuh yang dahulu kuabdikan kepadamu, dan saat ini akan kuminta kembali." Di sini, Hudan ketakutan dan mencoba menghentikan Kiran. Namun Kiran justru memarahi Hudan dan meminta Hudan menjadi saksinya. Kiran pun berkata, "Tubuhku akan kubalur dengan dosa-dosa dari umatmu yang menjijikan itu ya Allah." Untungnya, Hudan berhasil menarik Kiran sebelum Kiran tersambar petir. Singkat cerita, Kiran tengah memindah data dari rekamannya. Namun saat itu, ia didatangi oleh Pak Tomo. Di sini Pak Tomo juga telah mengetahui rencana Kiran dan mencoba menghentikan Kiran. Namun hal itu sia-sia, karena Kiran berhasil memukul Pak Tomo. Kiran kemudian menemui Ami dan menceritakan semuanya. Ia merencanakan untuk membongkar aib orang-orang yang telah berlagak sok alim. Kiran kemudian pamit kepada Ami. Saat di luar, Kiran tiba-tiba diculik oleh seseorang dan dibawa ke sebuah gudang. Di sini, Kiran pun disiksa dan orang itu menanyakan keberadaan flash disk tersebut. Namun Kiran enggan memberitahukannya. Hingga akhirnya, salah satu pria itu hendak menggauli Kiran. Namun, Kiran berhasil menusuk pria itu dan kabur. Di sisi lain, Ami pun ditemukan meninggal dunia karena memakai dan overdosis. Kiran pun menangis melihat sahabatnya sendiri meninggal dunia. Selain itu, Kiran juga mendapat kabar jika ayahnya meninggal dunia. Hal ini membuat Kiran semakin sedih dan semakin menyalahkan Allah. Singkat cerita, Kiran pun kini bekerja di sebuah warmindo kecil. Saat itu, Kiran melihat ada bus mahasiswa yang berhenti di dekat warung tersebut. Kemudian ia melihat Pak Tomo turun dari bus. Ia pun kabur karena takut ketahuan Pak Tomo. Walaupun Kiran telah berlari, ia pun tetap tertangkap oleh Pak Tomo. Di sini Pak Tomo mengatakan jika sudah tidak ada orang yang hendak mencari Kiran, karena semuanya telah dibongkar oleh Pak Alim. Pak Tomo pun menyalahkan Kiran dan menusuk Kiran. Dan saat itu, arwah ayahnya seakan-akan tengah hadir dan menanyakan kepada Kiran, mengapa semuanya menjadi sangat rumit. Kiran mengatakan, jika ia sebenarnya hanya ingin ridho Allah, namun yang ia dapatkan justru kesulitan dan kesedihan. Ayahnya pun menasehati Kiran, jika hambanya meminta rezeki, maka Allah akan memberinya kesulitan, supaya hambanya berusaha. Dan ketika hambanya meminta kesenangan, maka Allah akan memberinya kesukaran, karena Allah ingin hambanya bertambah sabar. Di sini, Kiran pun merasa menyesal karena telah berbuat salah. Dan tak lama kemudian, arwah ayahnya pun menghilang. Beberapa jam kemudian, Kiran pun ditemukan oleh Basarnas yang mana orang itu adalah Hudan. Kiran kemudian dirawat di rumah sakit untuk menjalani perawatan. Saat itu, ia melihat berita, jika jamaah Dardariyah kini telah diringkus polisi, karena diduga menjadi dalang aksi bom bunuh diri di pos polisi 3 minggu yang lalu. Abu Darda dan Darul juga ikut diringkus oleh polisi. Setelah itu, Kiran pun menghubungi ibunya. Ibunya mengatakan, jika ia telah mengetahui semuanya. Namun, sebelum Kiran menjelaskan semuanya, ibunya tetap masih kecewa kepada Kiran. Dan film pun selesai. Saat itu, Doraemon datang dan mengatakan, jika catatan balas dendam hanya berlaku saat kejadian itu baru saja dilakukan, dan tidak bisa membalaskan dendam yang sudah lama. Namun Nobita tidak mau mendengarkan kata-kata Doraemon dan pergi begitu saja. Saat di perjalanan, Nobita melihat Giant tengah tertidur. Nobita pun berencana untuk memukul Giant. Saat siap-siap memukul, Nobita mengurungkan diri dan berpikir jika balas dendam bukanlah hal yang baik. Namun saking semangatnya, Nobita justru tak sengaja memukul Giant dan membuat Giant marah. Saat itu juga, Giant pun langsung memukul Nobita. Di sini, Nobita pun menjadi kesal dan berencana untuk balas dendam. Ia melihat Suneo dan menulis perbuatan Giant. Namun, Suneo tidak mengambil tulisan itu dan pergi begitu saja. Nobita yang heran pun langsung menyusul Suneo dengan membawa kertas tersebut. Alhasil, Nobita sendirilah yang akan membalaskan perbuatan itu. Saat bertemu Giant dan hendak memukul Giant, Nobita justru tak memiliki kekuatan dan kalah. Ia makin kesal dan menuliskan kembali perbuatan Giant. Kemudian,
Nobita berencana mencari orang yang tepat untuk balas dendam. Saat itu, Nobita melihat Pak Guru tengah berjalan. Nobita pun berencana jika Pak Gurulah yang akan membalaskan perbuatan itu. Namun, saat Nobita membuang kertas itu, Pak Guru melihatnya dan mengatakan, jika Nobita harus mengambil kertas itu. Pak Guru marah, karena Nobita membuang sampah sembarangan. Nobita pun langsung ketakutan, karena ia tahu, jika ia akan memukul Giant kembali. Alhasil, mau tidak mau, Nobita mengambil kertas itu dan pergi menemui Giant dengan rasa takut. Doraemon yang melihat hal itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Karena Doraemon ingin, hal itu bisa menjadi pembelajaran untuk Nobita, supaya tidak memiliki sifat dendam kepada siapapun. Dan, film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya.